Pemirsa, insentif pajak kendaraan bermotor dinilai memiliki dampak kecil terhadap total pengeluaran masyarakat. Pemerhati ekonomi menilai tujuan utama mengangkat perekonomian dengan memberikan insentif perpajakan ke sektor otomotif belum tepat sasaran. Seperti diketahui, pemerintah baru-baru ini membuat kebijakan baru dengan relaksasi tarif pajak penjualan atas barang mewah PPNBM untuk kendaraan bermotor khususnya mobil. Per Maret 2021 tarif PPNBM untuk mobil baru akan menjadi 0%, kemudian pembebasan 50% dari Juni sampai Agustus, dan 25% untuk September hingga November. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Indep, Bima Yudhistira Adinegara, pemerintah juga berargumen bahwa sektor otomotif menyerap 1,5 juta orang, maka perlu diberikan insentif. Serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 29,7% dari total lapangan kerja alias 38 juta orang. Dalam situasi pandemi, sektor pertanian masih bisa serap lapangan kerja baru. Sementara, anggaran subsidi pupuk hanya dialokasikan 24,5 triliun rupiah di APBN 2020 lalu. Bima pun mempertanyakan dengan adanya penurunan harga mobil, apakah langsung masyarakat tertarik membeli? Jawabannya belum tentu. Sebagian konsumen membeli lewat leasing atau bank dengan kredit kendaraan bermotor. Situasinya kompleks karena leasing sedang menghadapi tingginya risiko kredit macet. Menurutnya, mobil itu benda bergerak, beda dengan rumah. Faktor risiko kredit kendaraan bermotor jauh lebih tinggi dari KPR. Di sisi lain, tentunya konsekuensi dari obral pajak PPNBM mobil baru bakal membuat Menteri Keuangan geleng-geleng kepala. Penerimaan pajak yang seret akan membuat pemerintah kesulitan untuk mencari sumber lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Alhasil, ada dua opsi terbisa: naikkan penerimaan di pos lainnya atau minta pinjaman utang baru kepada kreditur. Harga rasio pajak yang turun karena berbagai insentif pajak harus dibayar mahal oleh anggaran negara. Uangnya masyarakat biasa kena pajak. Ia pun menilai konsumen dan leasing adalah salah satu pihak yang tidak mudah diyakinkan untuk membeli mobil baru. Tidak semudah itu menjual mobil ketika masalah utama pandemi tidak diselesaikan terlebih dahulu. Ia pun melihat kondisi saat ini bukan waktu ideal membeli mobil baru. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan tajam. Konsumsi rumah tangga sepanjang 2020 melorot tajam, yakni 2,63%. Itu berarti jangankan beli mobil baru, melihat cicilan motor tahun kemarin saja masih jadi beban. Upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat beli mobil cukup kontradiktif dengan penanganan pandemi. Buat apa PPKM Mikro yang tujuannya mengendalikan pandemi kalau masyarakat di satu sisi didorong jalan-jalan pakai mobil baru?